Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 6 akan menjelaskan sedikit tentang tax planning perusahaan multinasional. Adapun anggota dari kelompok 6, yang pertama ada Eva Pawakadia Tantri, Husna Rosaliani, Maura Prasetya Darmawan, Rafin Gilang Satria, dan yang terakhir ada Cynthia Iza Saputri. Berikut pokok materi. Yang pertama ada persyaratan perencanaan pajak perusahaan multinasional. Yang kedua ada pajak berganda perusahaan multinasional. Yang ketiga ada kredit pajak dalam undang-undang nasional. Yang keempat ada transfer pricing. Dan yang terakhir ada faktor-faktor yang menentukan pilihan negara tax havens. Masuk pada pokok materi yang pertama ada persyaratan perencanaan pajak perusahaan multinasional. Ada 3 syarat utama. Yang pertama ada tidak melanggar ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku. Yang kedua ada secara bisnis masuk akal atau reasonable. Dalam arti perencanaan pajak yang dibuat dapat dilaksanakan. Dan yang terakhir ada didukung oleh bukti-bukti pendukung yang valid dan relevan perencanaan pajak internasional membantu mengurangi beban pajak kumulatif grup. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah pajak berganda perusahaan multinasional. Nah, bisa dilanjut. Masalah yang paling sering dibicarakan dalam rangka perencanaan pajak perusahaan multinasional menyangkut masalah pengenaan pajak atas hasil penghasilan yang berbeda yurisdiksinya pajaknya. Nah, pemecahan masalah ini biasanya dilakukan melalui perjanjian penghindaran pajak berganda yang bertujuan untuk mencegah pengenaan pajak berganda atas penghasilan perusahaan multinasional dengan cara penghasilan dan biaya yang dialokasikan di berbagai yurisdiksi pajak tersebut. Nah, sebenarnya pencegahan pajak berganda ini dapat dihindarkan apabila yang pertama ada pengenaan pajak atas penghasilannya hanya dikenakan atas penghasilan di satu negara saja. Yang kedua ada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang memungkinkan adanya semacam kredit pajak yang dapat diperhitungkan dengan pajak yang terutang. Bisa di next. Nah, bagaimanapun pajak berganda tersebut ini dapat dikurangkan. Nah, ini ada 5, yaitu melalui tax credit, tax treaties, tax haven, tax exemption, the deferral principle. Nah, bisa saya jelaskan satu-satu ya. Yang pertama ini ada tax credit. Nah, ini memungkinkan wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri dari jumlah pajak yang terutang berdasarkan perhitungan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan domestik. Selanjutnya ini ada tax 30, ini mengatur antar negara yang bersangkutan hal-hal apa saja dari suatu penghasilan yang dipajaki dan yang tidak dipajaki oleh otoritas negara di mana penghasilan tersebut diterima oleh atau diperoleh. Nah, lalu ada tax haven. Nah, ini artinya ini suatu negara di mana tarif pajak penghasilannya sangat rendah atau tidak ada sama sekali pengenaan pajak atas penghasilannya. Lalu ada tax exemption. Ini memungkinkan perusahaan tertentu tidak perlu membayar pajak penghasilan tertentu pula. Lalu yang terakhir ada the deferral principle. Nah, ini semacam penundaan pajak sedemikian rupa sehingga perusahaan induk tidak akan dipajaki atas penghasilan luar negerinya sampai dengan perusahaan induk akan diterima. Mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai kredit pajak dalam Undang-Undang Nasional. Nah, kalau kredit pajak dalam Undang-Undang Nasional itu diatur dalam pertamanya itu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sebagaimana yang telah beberapa kali dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Secara definisi, kredit pajak itu jumlah pembayaran pajak yang sudah dibayar oleh wajib pajak sendiri setelah ditambah dengan pajak yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan dikurangkan dari seluruh pajak yang terhutang, termasuk apabila ada jumlah pajak atas penghasilan yang terhutang di luar negeri. Nah, berdasarkan pasal 28, jenis-jenis kredit pajak adalah ada 5. Yang pertama ada pemotongan pajak
atas penghasilan dari pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. Yang kedua, pemungutan pajak atas penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 22. Yang ketiga, pemotongan pajak atas penghasilan berupa bunga, dividen, royalti, sewa, dan imbalan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23. Yang keempat, pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 24. Dan yang terakhir adalah pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri untuk tahun pajak yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25. Nah, sebagai tambahan, apabila pajak yang terutang suatu tahun pajak itu lebih besar daripada jumlah kredit, maka kekurangannya itu harus dilunasi selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga sesudah tahun pajak yang bersangkutan berakhir, yaitu sebelum SPT disampaikan. Namun, apabila pajak yang terhutang itu ternyata lebih kecil daripada jumlah kredit pajak, sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 Undang-Undang PPH, maka kelebihan pembayaran pajak dikembalikan atau diperhitungkan dengan utang pajak lainnya. Sedangkan segala bentuk penghasilan yang sudah dikenakan pajak yang bersifat final tidak boleh diperlakukan sebagai kredit pajak. Baik, mungkin selanjutnya materi selanjutnya dapat dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai transfer pricing. Nah, jadi biasanya perusahaan multinasional itu pada dasarnya melakukan perencanaan pajak melalui transfer pricing. Nah, perencanaan pajak melalui transfer pricing ini sangat kompleks. Mengapa demikian? Karena pajak itu berdampak pada keputusan penanaman modal di luar negeri. Selain itu juga pada struktur keuangan, kemudian ketetapan besarnya biaya modal, kemudian manajemen valuta asing, dan sebagainya. Nah, untuk mendapatkan keuntungan yang signifikan tersebut, biasanya perusahaan-perusahaan ini menggunakan harga yang disebut sebagai penyimpangan harga dari harga yang berlaku pada umumnya. Nah, harga yang sebenarnya berlaku pada umum yang diperbolehkan adalah disebut sebagai arm's length price. Nah, jadi di sini ketika perusahaan menggunakan transfer pricing yang lebih rendah daripada arm's length price, nah disitulah letak adanya tujuan untuk mengefisienkan beban pajaknya atau menggunakan harga yang lebih tinggi. Nah, jadi di sini perusahaan untuk meminimalkan pajak bisa melakukan markup atau markdown dari harga yang disebut sebagai diskriminasi harga. Mungkin lebih lanjutnya bisa di next. Nah, di sini bisa terlihat bahwa ada perbedaan-perbedaan dari berbagai yurisdiksi negara terkait beberapa dimensi yang ada di bawah ini. Yang pertama adalah tarif pajak dari tax haven country sama high tax country. Nah, jadi negara-negara yang memiliki kebijakan pajak masing-masing tidak selalu memiliki tarif yang rendah, tapi juga tidak selalu memiliki tarif tinggi. Nah, karena ini perusahaan multinasional bisa memanfaatkan keadaan dengan melakukan penghindaran pajak melalui transfer pricing tersebut. Contohnya saja ketika ada sebuah perusahaan, kita sebut sebagai PTA di Indonesia, di mana negara Indonesia saat ini tarif pajaknya adalah 22%, kemudian mempunyai anak perusahaan di Singapura dengan tarif yang lebih rendah. Nah, di situ karena tarifnya lebih rendah, di sini perusahaan Indonesia menjual ke anak perusahaannya dengan harga yang relatif murah. Nah, nanti ketika anak perusahaan yang di Singapura ini menjual kembali ke Indonesia, maka akan ditetapkan harga yang tinggi. Nah, sehingga di sini dalam pencatatan di laporan keuangannya, si PT A yang ada di Indonesia ini akan mengakui penjualan yang hanya kepada Singapura saja. Nah, padahal sebenarnya penjualan yang dilakukan Singapura kembali ke Indonesia itu sama saja penjualan yang dilakukan oleh PTA sendiri. Nah, akibat hal ini laba yang diterima akan tinggi, namun pajak yang dibayarkan akan rendah. Sebaliknya kalau misalkan ada sebuah perusahaan gitu ya yang memanfaatkan tarif pajak yang tinggi itu juga bisa digunakan untuk penghindaran pajak.
Contohnya saja misalkan ada Filipina, Malaysia, dan Indonesia. Nah, di sini ketika ada sebuah perusahaan multinasional yang mempunyai anak perusahaan ketiga di negara tersebut, katakanlah yang pertama barang dimasukkan ke Filipina, kemudian barang dari Filipina dijual ke Malaysia, kemudian dijual ke Indonesia, di mana harganya akan semakin tinggi dan berlipat-lipat, sehingga nanti ketika di Indonesia, di sini perusahaan di Indonesia menjadi rugi, dan akhirnya kerugian tersebut bisa digunakan untuk mengurangi perpajakan karena bisa dikompensasikan. Nah, selain itu perbedaan-perbedaan yang bisa menjadi celah perpajakan untuk melakukan modus penghindaran pajak ada tentang perbedaan pengertian tentang penghasilan perpajakan dari setiap negara. Karena tidak semua negara memiliki definisi yang sama. Dan yang terakhir adalah wajib pajak hanya dipajaki dari penghasilan dalam negeri atau luar negeri. Lanjut. Nah, kesimpulannya adalah apabila terjadi transaksi antar grup yang menyimpang dari Amleng Principle, apakah harga tersebut lebih rendah maupun lebih tinggi, nah hal ini disinyalir sebagai usaha untuk menggeser laba perusahaan dari satu grup ke grup lainnya. Artinya, perusahaan bisa memanfaatkan keadaan ini sebagai modus penghindaran pajak. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada faktor-faktor yang menentukan pilihan negara tax haven. Selanjutnya, nah sebelumnya dari makna tax haven-nya sendiri, menurut Undang-Undang PPH, nomor 36 tahun 2008, pasal 18, menyebutkan bahwa tax haven adalah negara yang memberikan perlindungan pajak, atau bisa disebut juga dengan surga pajak. Selanjutnya, nah, menurut OECD sendiri, tax haven itu mempunyai kriteria-kriteria tertentu. Menurut SE Dirjen Pajak nomor 4 PJ 7 tahun 1993, ia menyebutkan kriteria dari tax haven sendiri. Yang pertama adalah tidak terdapat pungutan pajak atau pungutan pajak dalam nominal tertentu tidak berpatokan pada presentasi. Yang kedua, tidak ada atau tidak efektifnya mekanisme exchange of information. Karena dalam negara tax haven sendiri, dalam pertukaran informasi, ia menjunjung tinggi kerahasiaan data dari nasabahnya. Yang ketiga, tidak adanya transparansi dalam administrasi pajak. Yang terakhir, adanya kebijakan ring fencing, adanya perbedaan perlakuan perpajakan bagi residen dan non-residen, yaitu bagi penduduk di negara tersebut maupun dari luar penduduk atau bukan penduduknya. Dan di sini kebijakan ring fencing ini adalah terjadi ketika sebagian dari aset atau keuntungan perusahaan dipisahkan secara finansial tanpa harus dioperasikan sebagai entitas yang terpisah. Jadi mungkin ini ada beberapa alasan dikarenakan untuk membuat skema perlindungan aset yang sehubungan dengan pengaturan pembiayaan, memisahkan menjadi aliran pendapatan terpisah untuk tujuan perpajakan dan adanya alasan peraturan. Selanjutnya, ini ada faktor-faktor yang melatar belakangi wajib pajak atau suatu perusahaan itu lebih memilih negara tax haven untuk adanya transaksi atau menyimpan dananya di negara tax haven. Menurut Direktur Eksekutif Kata Data, Meta Dharma Saputra, terdapat 4 faktor. Yang pertama ada tax rate atau yang disebut juga dengan tarif pajak, di mana tax rate ini menjadi salah satu faktor yang dominan untuk melatar belakangi pemilihan negara tax haven, karena di mana wajib pajak akan lebih memilih tarif pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan tarif pajak yang lebih tinggi untuk masalah transaksi keuangan. Jadi tax rate merupakan salah satu dampak yang sangat dominan. Yang kedua, adanya keputusan hukum. Jadi keputusan hukum ini di mana menurut Direktur Eksekutif Kata Data bahwa di Indonesia dalam perusahaan skala multinasional atau internasional, di Indonesia itu rentan akan adanya suap yang menyebabkan wajib pajak lebih memilih untuk menyimpan dananya di negara tax haven atau memilih menggunakan badan hukum luar negeri. Yang ketiga, adanya perizinan. Nah, perizinan itu merupakan proses yang harus dilalui oleh investor ataupun
perusahaan untuk membentuk badan hukum di Indonesia. Tetapi dalam hal tersebut, dalam perusahaan multinasional, perizinan sendiri itu memerlukan waktu yang sangat lama, yaitu sekitar 15 tahun. Maka dari itu, banyak investor atau perusahaan yang memilih negara tax haven untuk mengeksekusi bisnis opportunity-nya karena tidak memerlukan waktu yang lebih lama. Terus yang selanjutnya ada manajemen risiko, di mana di mana perusahaan multinasional yang memiliki skala global yang mempunyai resiko yang lebih tinggi, pasti, ingin memanajemen, resikonya supaya tidak terjadi resiko yang di luar kendali. Maka dari itu, resiko perusahaan ini dipisahkan dengan membuat perusahaan cangkang di negara tax haven, agar ketika terjadi, masalah, resiko yang terjadi itu tidak langsung menyebabkan kepada inti perusahaan, tetapi ke perusahaan cangkangnya. Selanjutnya. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.